Shalom teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita memulai ibadah PPKR hari ini, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita awali ibadah hari ini dengan pujian Waktu Tuhan dan Engkaulah perisaiku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Terus sayang haus, rindu
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tatapan kasih-Mu. Seperti usai yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tatapan kasih-Mu. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Kakak di sini baik. Kakak harap di sana kalian juga baik-baik saja ya. Sebelumnya salam kenal. Nama kakak Kak Yosua Kanaya Kumar. Kalian boleh panggil kakak Kak Yosua. Sekarang ini kakak melayani di CBN ya sebagai karyawan Yayasan Cahaya Bagi Negeri yang punya acara solusi, Super Youth, Superbook, dan lain sebagainya. Kakak sebagai fasilitator Superbook Jabodetabek, dan kakak juga melayani sebagai hamba Tuhan part-time di Gereja Kristus Kalam Kudus. Salam kenal ya. Kalau gitu sebelum mulai yuk kita berdoa. Bapak makasih, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan di masa pandemi yang demikian menyulitkan ini, Tuhan telah memajukan teknologi sehingga kami bisa bersekutu bersama-sama baik melalui YouTube, melalui Zoom, melalui Google Meet, dan berbagai media lain. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong jamah hati kami, buka mata, hati, telinga kami supaya firman yang ditabur bisa bertumbuh di tanah yang subur. Tuhan tolong juga hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan supaya sungguh-sungguh hanya firman Tuhan yang ditaburkan dan firman ini bisa bertumbuh dalam hati anak-anak. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan
pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai saja. Nah, tema yang hari ini kakak ambil itu adalah ketika waktu itu tiba, dari manakah datangnya kekuatanku untuk bertahan? Ketika waktu itu tiba, dari manakah datangnya kekuatanku untuk bertahan? Nah, kakak rasa ya tema ini adalah tema yang sangat penting untuk mempersiapkan teman-teman ya pada masa SMA ini untuk menghadapi hari depan ataupun untuk menghadapi saat ini bahkan gitu ya, karena kita ya sebagai orang-orang beriman, kita yang tinggal di negara yang mayoritas bukan kepercayaan kita pasti mengalami banyak tekanan ya, banyak tekanan, entah itu tekanan dari teman-teman sekitar kita, entah itu tekanan dari media sosial ya, orang membuli agama kita, atau entah itu apologet dari agama lain yang menyerang agama kita gitu. Nah, karena itu kita perlu tahu dari mana kekuatan kita datangnya ketika hal-hal ini nanti menyerang kita. Mungkin nanti waktu kalian di tempat kuliah ya, di hari depan itu kalian sendiri, teman-teman kalian mayoritas bukan kepercayaan kita, pasti kalian akan diperlakukan dengan berbeda. Di tempat kerja nanti, atau bahkan saat ini juga tetangga di rumah, teman sekolah, atau orang-orang lain gitu ya. Jadi hal ini penting sekali untuk kakak sampaikan supaya kalian siap ketika menghadapi diskriminasi, menghadapi pelecehan, menghadapi penghinaan dan lain sebagainya. Nah, oke. Sebelum kita mulai perenungan kita pada siang hari ini, kita baca dulu yuk dari Matius 10 ayat 16 sampai 22. Matius 10 ayat 16 sampai 22. Nanti kakak akan baca ayat yang genap, kalian akan baca ayat yang ganjil. Yang belum ambil Alkitab, kakak tungguin. Ayo, pada ambil Alkitabnya ya. Entah itu kitab suci, ya, HP suci, tablet suci, atau apapun itu terserah kalian. Yang penting isinya Alkitab. Yuk, kita buka sama-sama ya. Matius 10 ayat 16 sampai 22. Oke, kakak baca ayat yang genap, kalian baca ayat yang ganjil. Di ayat 22 kita baca sama-sama. Matius 10 ayat 16 sampai 22. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat 18 ya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 19. Ayat 20 ya. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ayat 21. Ayat 22 kita baca sama-sama ya. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, teman-teman sekalian, kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan itu selalu digambarkan seperti seekor domba. Dari masa ke masa, kita anak-anak Tuhan selalu digambarkan seperti seekor domba. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, orang-orang di perjanjian lama, umat Israel itu disebut sebagai kawanan domba Allah. Yesus disebut sebagai domba Allah. Para rasul disebut sebagai domba yang Tuhan utus ke tengah serigala. Dan kita pun adalah domba yang Tuhan utus ke tengah serigala. Nah, kita selalu diibaratkan, umat Tuhan selalu diibaratkan sebagai domba. Padahal ya, kalau kita tahu fakta menarik tentang domba, domba itu adalah binatang yang sangat-sangat lemah sekali. Domba itu adalah binatang yang sangat-sangat lemah sekali. Jarak penglihatan domba itu tidak jauh. Dia hanya bisa melihat beberapa meter di depan dia. Kalau udah jauh dia nggak bisa lihat. Ya, berbeda dengan binatang-binatang liar lainnya. Lalu domba ini matanya kabur. Kalau sudah senja dia udah nggak bisa lihat lagi. Udah sulit sekali untuk domba bisa melihat. Gitu ya. Lalu tanduk mereka
itu hanya sekedar aksesoris yang nggak bisa mereka gunakan untuk melawan ataupun melakukan apapun. Taring mereka pun nggak ada. Domba tidak punya taring. Nah, larinya juga tidak cepat. Nah, jadi domba ini adalah binatang yang sangat lemah. Dan Tuhan menggambarkan kita sebagai domba yang lemah ini. Lucu banget ya, kita umat Tuhan, dibilangnya kita punya kuasa Tuhan, kita kuat, kita hebat. Tapi Tuhan sebenarnya mengibaratkan kita sebagai domba yang lemah. Domba yang lemah. Nah, lucu ya, lucu. Domba yang lemah ini Tuhan letakkan, lucunya domba yang lemah ini Tuhan letakkan di tengah-tengah serigala yang begitu ganas. Nah, serigala ini justru adalah kebalikan dari domba. Serigala ini adalah binatang yang sangat kuat sekali, sangat bertolak belakang dengan seekor domba. Serigala punya taring yang tajam, ya, kukunya tajam, penciumannya baik, penglihatannya baik. Mereka larinya cepat dan mereka hidup berkawanan, ya. Bahkan singa, harimau, beruang dan binatang besar lainnya itu bisa mereka kalahkan karena mereka selalu hidup berkelompok. Nah, lucu sekali teman-teman, kita yang begitu lemah sebagai domba ya lalu diletakkan di tengah-tengah serigala yang kuat dan ganas. Dengan mudah teman-teman, serigala bisa merobek daging domba. Domba bisa mati dalam waktu sekejap. Domba tidak akan bertahan berdiri di hadapan serigala. Pasti domba akan mati di hadapan serigala. Dan lucunya lagi di ayat yang kita baca tadi, ya, Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai kesudahan yang akan selamat. Nah, bagaimana bisa domba bertahan sampai kesudahan di tengah-tengah serigala yang kelaparan dan siap memangsanya, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana kita dapat bertahan? Nah, ini akan kita lihat bagaimana caranya kita sebagai domba bisa bertahan di tengah serigala yang begitu kuat dan mengerikan. Nah, teman-teman sekalian, jadi teks yang kita baca ini merupakan satu bagian dari teks sebelumnya. Ya, dari teks sebelumnya. Kan yang kita baca ini Matius 10, berarti dia ini merupakan juga bagian dari Matius 10 ayat 1, Matius 9. Jadi kita nggak boleh melihat dia sebagai ayat yang terpisah, sebagai pasal dan perikop yang terpisah. Nah, LAI itu memberikan perikop yang berjudul Yesus mengutus murid-muridnya. Dan teks ini Yesus berbicara, pergilah kepada domba-domba yang hilang, beritakanlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah, bangkitkanlah, tahirkanlah, dan lain sebagainya. Di teks sebelumnya Tuhan berbicara soal kuasa. Ketika Tuhan mengutus domba, Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Tuhan memberikan kuasa kepada mereka untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan, dan lain sebagainya, untuk mentahirkan. Itu ada kuasa di sana. Nah, lalu setelah selesai berbicara demikian, ya, Tuhan Yesus berbicara akan mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Nah, dan perhatikan, setelah itu Yesus berbicara soal penganiayaan yang akan datang. Kamu akan diserahkan, digiring, dibawa, dibunuh. Nah, jadi teks ini Yesus sedang berbicara bahwa ketika kita menjadi domba yang diutus oleh Tuhan, ya, Tuhan memberikan kita kuasa, ada kuasa di sana, tapi juga Tuhan mengizinkan adanya penderitaan di sana, Nah, sejarah itu telah membuktikan bahwa tidak hanya kuasa yang Tuhan berikan kepada rasul ataupun kepada murid-murid rasul, para misionaris dan kita, tapi Tuhan juga mengizinkan adanya penderitaan hebat yang harus dialami oleh orang-orang yang Tuhan utus ke tengah dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Contohnya siapa sih, Kak? Contohnya Petrus. Petrus adalah rasul, ya, pemimpin gereja di Yerusalem, pemimpin gereja utama waktu itu, ya, Petrus. Dia banyak sekali melakukan mujizat, tapi pada akhirnya dia harus mati di salib terbalik. Nah, lalu siapa lagi? Contoh lainnya adalah Thomas. Ya, Thomas adalah salah satu rasul juga, murid Tuhan, ya. Dia banyak melakukan mujizat, banyak catatan-catatan di luar Alkitab yang mencatat tentang hal-hal ajaib yang dilakukan Thomas. Lalu pada akhirnya dia mati ditombak di India. Dia mengalami penderitaan yang hebat, ya. Lalu ada Yohanes. Yohanes walaupun akhir hidupnya cukup baik, ya, tapi dia mengalami hal yang luar biasa mengerikan juga. Dia sempat direbus hidup-hidup, ya, dia sempat diracun
Bayangkan berapa hebatnya penderitaan yang dia alami, dia bertahan dan dia beruntung sampai dia akhirnya bisa hidup. Itu pun karena belas kasih Tuhan. Dia bisa hidup dan menuliskan kitab Wahyu pada akhirnya. Jadi teman-teman sekalian, memang ada kuasa waktu Tuhan mengutus kita, tapi ada juga penderitaan. Nah, ini dia yang mau kita bahas, bagaimana ya caranya kita menghadapi penderitaan ini. Nah, bukan hanya rasul saja, bahkan sampai kepada murid-murid rasul, sampai kepada kita pun akan mengalami penderitaan yang hebat ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan dan memberitakan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Contoh lain ya, salah satu contoh yang hebat juga tokoh kesukaan kakak adalah Polikarpus. Nah, Polikarpus ini adalah salah satu bapak gereja yang diperkirakan sebagai muridnya Yohanes Rasul ya. Diperkirakan sebagai muridnya Rasul, Yohanes Rasul gitu ya. Nah, Polikarpus ini adalah seorang yang sangat mencintai Tuhan, ya. Jadi satu kali ya kerajaan Roma itu meminta seluruh rakyat untuk menyembah kaisar, tapi orang-orang Kristen nggak mau dan Polikarpus pun nggak mau karena dia pemimpin gereja. Karena dia nggak mau ya, akhirnya dia dicari oleh pemerintah Roma untuk dibunuh, gitu ya. Dia ini adalah orang yang sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat mencintai Tuhan sekali. Beberapa kali dia bersembunyi di ladang milik jemaatnya, tapi akhirnya sampai satu titik dia tidak mau berlari lagi. Dia kasihan sama jemaat-jemaat yang dibunuh, tapi dia masih diselamatkan sama jemaatnya. Akhirnya dia menyerahkan diri, dia tapi nggak datang ya, dia tetap tinggal di satu rumah. Lalu tentara Roma datang mau menangkap dia dalam keadaan yang udah tua, udah lemah gitu ya. Bahkan tentara Roma diceritakan udah nggak tega untuk menangkap dia, sampai bilang, udahlah Pak, kamu menyembah kaisar aja, hujat Tuhan, kamu menyembah kaisar, kamu akan kita selamatkan gitu, sampai dibilang kayak gitu ya. Tapi Polikarpus tetap dengan rendah hati ya sama prajurit-prajurit yang mau ngebunuh dia ini. Dia justru sediain makan, sediain minum dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia minta, izinkan saya untuk berdoa 1 jam. Lalu dia berdoa 1 jam, lalu dia dibawa ke Kaisar Roma. Setelah dibawa ya, Kaisar Roma minta dia untuk sembah Kaisar gitu ya, sembah dirinya gitu. Tapi Polikarpus nggak mau. Minta dia untuk menyangkal Yesus, Polikarpus nggak mau. Akhirnya Polikarpus keluar satu kalimat yang begitu terkenal dari mulut Polikarpus ya. Dia bilang, setelah 80 tahun ya aku mengikut Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengecewakanku. Masakah aku sekarang menghujat Tuhan yang begitu mengasihi aku? Akhirnya karena Polikarpus tidak mau menyangkal imannya, dia dibunuh, dia diikat, lalu dia dibakar hidup-hidup. Menurut cerita orang-orang yang menyaksikan kejadian itu ya, katanya waktu itu Polikarpus waktu dibakar bukan bau daging kebakar, tapi justru bau harum gitu ya, bau harum gitu. Bahkan katanya waktu dia ditusuk, darahnya itu justru mematikan api dan lain sebagainya gitu. Itu cerita orang-orang di zaman itu gitu ya, menurut saksi mata. Nah, jadi sampai di situ, sampai di abad pertengahan, reformasi modern, bahkan sampai saat ini banyak pengikut Yesus yang mengalami kuasa Tuhan, tetapi juga mengalami penderitaan yang hebat, bahkan harus sampai mati. Nah, ketika Yesus mengutus murid-murid, Yesus tidak hanya berbicara soal kuasa, tapi Tuhan Yesus berbicara juga soal penderitaan. Bahkan karena Kristus bisa terjadi penderitaan dalam keluarga, bisa terjadi selisih dalam keluarga, gitu ya. Nah, ada juga contoh ya, teman kakak, dia dari kepercayaan seberang, dia menerima Tuhan Yesus ya. Kalau dia cerita ke kakak, waktu dia ngaku keluarganya bahwa dia terima Tuhan Yesus, dia dijambak, disiram air panas, diseret, dikunci di kamar, sampai akhirnya diusir dari rumah. Tapi sekarang keadaannya udah baik-baik aja, puji Tuhan, keluarganya sudah bisa terima dia. Jadi mengikut Tuhan itu adalah hal yang berat, mengikut Tuhan itu adalah hal yang sangat-sangat berat sekali. Dan Tuhan ya memberikan kita satu kunci untuk bertahan dalam kesulitan ini, dalam pasal ini. Nah ya, bagaimana caranya? Nah teman-teman, kita adalah domba-domba yang Tuhan utus ke tengah serigala. Nah mungkin saat suatu kali nanti kita juga akan mengalami penderitaan dan penganiayaan yang hebat, karena apa yang kita percaya. Kemungkinan besar ya nanti kita, anak-anak kita, cucu kita akan mengalami penderitaan ini. Nah menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center yang mencakup 28 negara, tahun 2050 nanti diperkirakan ya, nanti jumlah umat dari agama saudara kita ya akan mencapai bisa
bisa meningkat lebih dari 50%. Mengapa? Ada 3 penyebab. Pertama, ya pertumbuhan populasi, kedua pengungsi, dan ketiga migrasi. Nah, orang di Eropa sana kan nggak mau punya anak banyak-banyak, ada yang nggak mau nikah, belum lagi ditambah faktor LGBT ya. Jadi orang-orang yang refugees ya, para pengungsi, lalu migrasi itu mereka kawin campur di sana, menikah lalu mengajarkan agama mereka, dan tentunya ya ini bisa menjadi satu tekanan untuk kepercayaan kita gitu ya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika orang non-Kristen yang tidak mencintai keadilan berkuasa gitu ya. Akan tiba waktunya nanti kita semua mengalami penderitaan yang hebat karena iman kita, karena Injil gitu ya, yang kita harus beritakan karena Yesus. Nah, kakak ulangi sekali lagi tadi ya, yang paling penting ya, ketika Yesus memilih kita dan mengutus kita sebagai murid-murid, Yesus tidak hanya berbicara soal kuasa tapi juga soal penderitaan. Nah, lalu bagaimana ini sebagai domba kita bisa bertahan di tengah penderitaan yang sedemikian hebat? Kita bisa bertahan di tengah serigala yang siap-siap menerkam kita. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa. Kita memang adalah domba yang lemah. Dengan mudah ya serigala di luar sana bisa merobek kulit kita. Dengan mudah serigala di luar sana bisa mencabik daging kita. Bahkan bisa mematahkan tulang-tulang kita. Tapi teman-teman sekalian ya, kita ini bukan domba liar. Kita ini adalah domba-domba yang mempunyai gembala. Kekuatan kita tidak datang dari diri kita sendiri. Tetapi kekuatan kita datang dari gembala agung kita. Kita nggak punya tanduk, kita nggak punya taring, kita nggak bisa lari cepat, kita nggak bisa cakar, kita lemah, jarak pandang kita pendek. Tapi kita punya gembala yang begitu hebat dengan gadanya yang kuat. Dia bisa menghajar serigala-serigala yang ada di sekitar kita sehingga mereka lari terbirit-birit. Nah, jadi teman-teman ya, kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kalau satu kali kita mengalami hal-hal yang seperti ini, mungkin hal-hal yang sekarang kita alami nggak berat ya, seperti yang Polikarpus alami. Mungkin kita dibully karena kita Kristen, mungkin kita dihina karena kita Kristen, mungkin kita dijauhi, diperlakukan berbeda. Tapi ingat ya, Tuhan adalah gembala kita. Dia yang akan menolong kita. Gitu ya. Ingat satu kata-kata ini dalam hati kita. Ya. Aku memang domba yang lemah, tapi aku punya gembala agung yang menjagaku. Nah, ingat kalimat ini kalimat penting banget. Kakak sendiri juga selalu menyuarakan kalimat ini dalam hati kakak. Aku memang domba yang lemah, tapi aku punya gembala agung yang menjagaku. Nah, teman-teman sekalian, gembala pada masa Yesus hidup itu berani melawan serigala, beruang, dan singa dengan tongkat mereka. Ini bukan hal yang luar biasa pada zaman Yesus hidup. Biasa sekali, semua gembala ya yang mempunyai domba, mereka pasti berani menjaga dombanya sampai sedemikian jauhnya. Ya, bahkan gembala itu berjaga semalam-malaman di kandang domba. Nah, gembala biasanya menjadi pintu dari kandang domba itu, teman-teman. Masih ingat ya, Tuhan bilang, "Aku adalah pintu." Kenapa aku adalah pintu? Karena gembala ya di zaman itu jadi pintu. Dulu ya waktu gembala mengajak makan domba ke atas bukit misalnya, di sana ada kandang-kandang sementara. Kandangnya itu bentuknya gini. Ada gininya dikit ya. Nah, terus di celah-celah ini itu gembalanya tidur di situ untuk menjadi pintu dari kandang domba sementara itu, supaya nggak ada serigala atau binatang lain yang masuk untuk menerkam domba itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau gembala biasa ya, gembala biasa bisa sedemikian jauh dan sedemikian hebat mengorbankan dan menjaga domba-dombanya, bagaimana dengan gembala agung kita? Pasti gembala agung kita lebih lagi mau menjaga kita, lebih lagi mau menyelamatkan kita. Amin, teman-teman sekalian. Amin ya. Nah, makanya kita harus selalu mengingat kalimat tadi. Aku memang domba yang lemah, tapi aku punya gembala agung yang menjagaku. Teman-teman, mungkin satu hari nanti penyesalan karena iman itu akan datang atau sudah datang. Mungkin di sekolah, di kampus nanti, tempat bermain atau dimanapun itu. Bisa saja kita diperlakukan berbeda karena iman. Bisa saja kita dijauhi karena iman. Tapi ingat, kita punya gembala agung. Kekuatan seekor domba tidak berasal dari dirinya sendiri.
Kekuatan seekor domba itu berasal dari gembalanya. Jadi bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir? Kita bergantung aja pada gembala kita. Nah, mungkin kita akan tetap mengalami penganiayaan, diskriminasi, dan kesulitan karena iman kita seperti para rasul. Tapi ingat teman-teman, kita punya gembala yang menguatkan kita. Mungkin serigala bisa merobek kulit kita, bisa mencabik daging dan membunuh kita. Mereka bisa mengambil harta kita, jabatan kita, kekuatan kita. Tapi mereka tidak bisa mengambil gembala kita dari kita. Mereka nggak bisa mengambil iman kita kepada Tuhan. Jadi harta yang paling berharga itu mereka nggak bisa ambil. Ya. Nah, jadi ingat, aku memang domba yang lemah, tapi aku punya gembala agung yang menjagaku. Aku punya gembala agung yang menguatkanku sampai pada akhirnya. Nah, lalu teman-teman sekalian, jika kita punya gembala, apakah lantas kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai domba? Tentu tidak. Kita tetap harus bertanggung jawab. Karena itu di bagian awal tadi Tuhan Yesus berkata ya, kamu harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Nah, cerdik seperti ular itu bukan hal yang buruk, gitu ya. Dalam bahasa asli, cerdik itu berarti sangat menimbang-nimbang sesuatu, gitu ya. Sangat memikirkan sesuatu sebelum dilakukan. Itu artinya cerdik, ya. Itu artinya cerdik. Lalu tulus itu ya pasti tulus itu dalam bahasa aslinya berarti tidak punya intensi buruk, gitu ya. Ketika melakukan sesuatu pasti niatnya baik, pasti intensinya baik. Nah, itu tulus. Nah, Tuhan mau kita jadi orang yang sangat berpikir, gitu, sangat menimbang-nimbang sesuatu, tapi tidak punya intensi buruk atas apa yang mau kita lakukan itu. Nah, Tuhan mau kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, teman-teman sekalian ingat ya kisah Pak Ahok. Kisahnya sangat viral sekali. Pasti semua dari kita tahu mengenai kisah Pak Ahok. Nah, kakak rasa Pak Ahok adalah contoh seekor domba yang juga menjadi merpati sekaligus ular, gitu ya. Dia percaya pada gembalanya. Dia cerdik, dia penuh pertimbangan dan tidak memiliki intensi untuk berbuat jahat. Pak Ahok adalah orang yang sangat tulus sekali. Terlepas dari segala kelemahannya, dia adalah contoh seorang domba yang percaya penuh pada pertolongan dan waktu gembalanya. Gitu ya. Kakak mengutip sedikit perkataan Pak Ahok ya beberapa waktu lalu ketika dia sedang di pengadilan. Dia bilang, yang kalian lawan bukanlah saya, tapi Tuhan yang Maha Kuasa. Lihat saja, satu kali kalian akan dipermalukan. Gitu ya. Nah, kakak nggak perlu jelasin bagaimana kisah hidup Pak Ahok, bagaimana dia diperlakukan dengan tidak adil dan lain sebagainya, gitu ya. Kalian semua pasti tahu. Selain dia percaya kepada Tuhan, ya, selain Pak Ahok percaya kepada Tuhan sebagai seekor domba, gitu, yang percaya kepada gembalanya, dia juga adalah orang yang penuh pertimbangan, gitu. Dia hebat sekali, dia bisa mengurangi presentasi korupsi, merapikan Jakarta, menghentikan pungli dan lain sebagainya, gitu ya. Seringkali juga Pak Ahok berurusan dengan para preman besar, tapi lihat yang dia lakukan. Walau banyak orang jahat yang membenci, tapi banyak juga orang baik yang mendukung. Kenapa? Karena kita bisa melihat juga ketulusan Pak Ahok. Dia mengusahakan apa yang baik bagi semua warga Jakarta pada waktu itu. Jadi contoh dari domba ya yang cerdik dan yang tulus itu bisa kita lihat dalam diri Pak Ahok. Terlepas dari semua kelemahannya, ya, manusia pasti punya kelemahan. Nah, teman-teman, jadi ingat pesan hari ini ya. Ketika waktu itu tiba, dari mana datangnya kekuatan kita untuk bertahan? Tentu bukan dari dalam diri kita, bukan taring kita, bukan tanduk kita, bukan kecepatan berlari kita, tapi datang dari gembala agung kita. Ya, walau demikian kita harus ingat bahwa kita punya tanggung jawab. Kita harus selalu penuh dengan pertimbangan dan tetap mengusahakan apa yang baik bagi orang lain dan diri kita sendiri. Ada amin teman-teman sekalian? Amin. Kita adalah domba yang lemah, tapi ingat, kita punya gembala yang kuat. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemberitaan firman pada siang hari ini. Tuhan tolong kami, berkati kami. Tuhan tolong biar firman yang ditabur hari ini bisa bertumbuh dalam hati kami dan berbuah dengan lebat. Mampukan kami untuk menghadapi hari-hari kami Tuhan. Entah itu kesulitan,
karena kami berbeda, entah itu kesulitan kami di sekolah untuk belajar, entah itu kesulitan di sekolah kami untuk bergaul dengan teman-teman, entah itu kesulitan kami di rumah dengan orang tua, dengan kakak adik kami, atau dengan teman-teman di lingkungan kami. Tuhan, kami lemah, kami mengaku kami lemah, kami tak berdaya, karena kami adalah domba. Kami nggak punya gigi yang tajam, kami nggak punya tanduk untuk melawan. Tapi kami punya gembala agung yang kuat, gembala agung yang siap menolong kami kapanpun kami membutuhkan. Tuhan tolong supaya kami bisa terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan gembala kami dalam hidup kami, dan kami bisa juga bertanggung jawab untuk tetap menjadi orang yang cerdik dan orang yang tulus. Tuhan tolong jamah anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan urapi mereka, Tuhan pimpin hidup mereka, Tuhan sertai mereka Tuhan. Aku serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Senang bisa kenal kalian semua. Kalau begitu, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Tuhan berkati. Bye. Teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita naikkan satu pujian, yaitu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah PPKR selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.